Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah masing-masing. Meskipun dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan masing-masing dan juga tetap semangat untuk belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu bab sholat bagi musafir. Apa itu musafir? Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kira-kira bagaimana sholatnya bagi orang yang sedang di perjalanan? Mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Jadi, seorang musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan salat. Ya, rukhsah tersebut adalah satu, mengqashar salat. Mengqashar salat adalah meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat, yaitu pada salat zuhur, asar, dan isya. Adapun syarat mengqashar salat ada 2. Satu, negeri yang dituju harus ditentukan. Hal ini agar bisa diketahui bahwa apakah boleh mengqashar salatnya atau tidak. 2, maksud perjalanannya harus mubah, bukan untuk bermaksiat. Karena rukhsah untuk mengqashar salat dibolehkan bagi musafir yang bukan bertujuan untuk bermaksiat. Ketentuan rukhsah salat bagi musafir yang kedua adalah menjama' salat. Menjama' salat yaitu menggabungkan antara 2 salat. Adapun salat-salat yang bisa digabungkan antara lain, yaitu salat zuhur dengan asar dan salat maghrib dengan salat isya. Dan dikerjakan dalam waktu salah satunya. Sebagai contoh, salat zuhur digabungkan atau dijamak dengan salat asar, dilakukan atau dikerjakan pada waktu salat zuhur, maka ini dinamakan dengan salat jamak takdim. Atau sebaliknya, salat zuhur dilakukan atau dikerjakan pada waktu salat asar, ini dinamakan dengan salat jamak takhir. Begitu juga salat maghrib dan salat isya, bisa ditakdim dan bisa ditakhir. Ya, jika ditakdim maka salat isya dikerjakan pada waktu salat maghrib. Jika ditakhir maka salat maghrib dikerjakan pada waktu salat isya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, syarat mendahulukan atau mentakdim salat. 1, salat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu salat yang kedua. Contoh, salat zuhur lebih dahulu, kemudian mentakdim salat asar. Begitu pula salat maghrib lebih dahulu, kemudian mentakdim salat isya. 2, harus niat menggabung atau menjamak antara salat pertama dan salat kedua. 3, kedua salat harus dilakukan secara berturut-turut, yaitu tidak boleh ditunda terlalu lama atau jangan diselangi dengan waktu yang panjang. Karena kedua salat dianggap satu salat. Rasulullah SAW sewaktu menjamak kedua salat, beliau lakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan salat sunnah antara kedua salat. 4, harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan salat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu mentakhir atau menunda salat. 1, niat menunda atau mentakhir salat pertama ke dalam salat kedua. Contoh, niat menunda salat zuhur ke waktu salat asar. Jadi ketika tiba waktu salat zuhurnya belum dilaksanakan karena akan diundur atau ditakhir pada waktu salat asar. Begitu juga salat maghrib. Jika tiba waktu salat maghrib, maka salat maghribnya belum dilaksanakan.
akan tetapi diundur atau ditakhirkan di saat masuk pada waktu sholat isya. 2. Harus masih dalam keadaan musafir saat selesai sholat kedua. Ketentuan rukhsah sholat bagi musafir yang ketiga yaitu sholat di atas kendaraan. Adapun tata cara sholat di atas kendaraan, baik itu di pesawat, bus, kereta, ataupun kapal laut adalah sebagai berikut. 1. Hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Jika tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku dan sujud. 2. Berusahalah tetap sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. 3. Kerjakan sholat seperti biasa. Niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat dalam Al-Quran, ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud. 4. Bila tidak mampu ruku, maka cukup dengan menundukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. 5. Bila tidak mampu sujud, maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. 6. Apabila salatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika ruku dan sujud cukup dengan menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala untuk sujud itu lebih rendah. Ketentuan rukhsah salat bagi musafir yang keempat yaitu tayamum dengan debu atau tanah sebagai pengganti wudu dalam kondisi tidak mendapatkan air. Poin B. Hikmah rukhsah salat bagi musafir. Jadi, adanya rukhsah atau keringanan ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya dan juga sebagai bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan pemeluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 28, Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Dan juga sebuah hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa lan yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali akan mengalahkannya, yaitu tidak mampu melakukannya. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang sholat bagi orang musafir. Sebelum Mbak Sidik akhiri, nanti anak-anak silakan mengerjakan LKS Fikih halaman 48, yaitu ROM 1 dan ROM 2. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.